Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli ikan wadar. Semangat pagi bunda-bunda kader. Nah, kali ini aku udah kayak orang Betawi banget belum, Bun? Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya. Apa sih yang mau kita obrolin hari ini? Kita mau obrolin soal 4 cara untuk mencapai sukses atau untuk mencapai tujuannya bunda-bunda. Nah, ada yang mau kasih contoh nggak apa itu tujuannya? Hayo, siapa yang mau kasih contoh? Oke deh, misalkan tujuannya bunda-bunda kader yaitu untuk mencapai insentif bulan ini. Ya kan? Pasti mau dong mencapai insentif bulan ini. Nah, kalau sudah misalkan kita menentukan tujuan, kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Ada 4 tahapnya. Tahap yang pertama yaitu perencanaan, tahap yang kedua organisasi, tahap yang ketiga aktual, dan tahap yang keempat kontrol. Nah, setelah bunda-bunda menentukan tujuan, misalkan tujuannya mencapai insentif. Nah, ini kan masih tujuan yang umum ya, Bun. Kita buat spesifik lagi dengan kita menanyakan bagaimana sih caranya untuk mencapai insentif. Oh, caranya adalah dengan mengajak 100 orang transaksi, itu kita bisa dapat insentif. Nah, kita pilih nominal tersebut, yaitu melakukan 100 mitra usaha transaksi. Nah, kenapa sih Mbak harus pakai nominal? Karena ini untuk mengukur seberapa jauh dan seberapa berhasil bunda-bunda untuk mencapai goal suksesnya nih. Nah, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan. Di tahap perencanaan, bunda-bunda buat nih, produk apa sih yang mau ditawarin? Mereka tuh yang 100 orang ini mau ditawarin apa sama kita? Misalkan mapan sayur, mapan mart, atau apa. Nah, tentuin tuh sama bunda. Yang kedua, setelah itu bunda-bunda harus tentuin juga sasarannya siapa. Kayak kemarin pas kita bahas sasaran untuk takpul, ternyata rata-rata banyaknya 18-24 tahun. Karena mereka lebih banyak konsumtif terhadap pulsa dan kuota gitu. Nah, kalau misalkan mapan sayur, oh ternyata setelah dipelajarin dari Bunda Emma atau teman-teman yang lain, Bunda Ambar, oh mapan sayur cocoknya untuk warteg-warteg, komunitas-komunitas gitu yang mereka belanja itu lebih banyak gitu, dalam jumlah yang banyak. Nah, itu kita tentuin sasarannya kita. Nah, barulah setelah kita tentuin sasarannya, kita tulis orangnya siapa, kriterianya seperti apa, lalu bunda-bunda tinggal melis. Misalkan cek kontak. Oh, si Andini cocoknya takpul. Oh, si Astri cocoknya mapan sayur, kayak gitu. Ditulis. Nah, tahap selanjutnya setelah bunda nulis list-listnya, bunda mengelompokin yang tadi. Kayak si Andini takpul, si ini sayur, si ini apa, si B apa, dan seterusnya. Nah, pengelompokan ini tuh penting banget. Pentingnya ini bisa ngebantu buat bunda-bunda untuk lebih fokus ngejelasin produk tersebut gitu. Next ke tahap selanjutnya yaitu yang aktual. Nah, bagaimana sih yang udah terjadinya seperti apa? Misalkan, oh ini bisa terjadi karena saya itu melakukan pepet terlebih dahulu, atau saya bikin kayak komunitas di Facebook gitu. Saya jelasin di situ, saya tawarkan misalkan, atau apa nih yang dilakuin lain yang beda, oh Facebook Live gitu, sehingga apa yang dihasilkan. Nah, hasil ini masuk ke kontrol. Oh, hasilnya adalah si A melakukan transaksi. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengontrol? Oh, ternyata caranya untuk mengontrol itu mereka harus kirimin screenshotnya ke kita, atau mereka bikin testimoni di Facebook. Nah, kita kontrol dari situ. Mereka tinggal kasih link ke kita. Nah, itu. Jadi, kita perlu juga bahan untuk mengontrol. Seperti yang biasanya bunda-bunda lakuin kan. Udah nawarin, terus minta si mamnya untuk screenshotin ya transaksinya. Nah, itu adalah bentuk bagian dari kontrol. Nah, jadi keempat tips tersebut tidak akan bisa berhasil kalau bunda-bunda tidak melakukannya dengan konsisten dan bersungguh-sungguh. Sampai ketemu di sesi selanjutnya bersama aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.